Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Laningrum dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dan Penulisan Karya Ilmiah. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai makna dari karya ilmiah, bagaimana penulisan karya ilmiah itu sebaiknya seperti apa. Nah, ini akan saya ulas berdasarkan buku referensi kita, buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi. Nah, yang pertama kita pelajari dulu mengenai konsep dari karya ilmiah. Karya ilmiah itu apa sih? Karya ilmiah itu adalah karya tulis, jadi berupa tulisan, dia berupa karya tulis yang memaparkan hasil pembacaan, hasil kajian, hasil pembahasan, ini pembahasan ya, secara ilmiah. Nih, jadi bukan hanya sekedar tulisan, tapi di sini tulisannya berupa hasil dari pembacaan, kajian, atau pembahasan yang secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti untuk memberitahukan sesuatu hal secara logis dan sistematis kepada para pembaca. Jadi untuk karya ilmiah ini berupa bentuknya karya tulis, bisa hasil dari pembacaan, hasil dari kajian, hasil dari pembahasan sesuatu, dan prinsipnya itu dia menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Kemudian itu dilakukan dalam rangka untuk memberitahukan hasil dari pembacaan, kajian, atau pembahasan tersebut secara logis, disampaikannya dengan secara logis dan juga sistematis, ada urutannya kepada para pembaca. Nah, biasanya untuk karya ilmiah ini berharapannya karya ilmiah itu dibuat, itu harapannya untuk mencari solusi alternatif atau jawaban mengenai suatu hal atau untuk membuktikan kebenaran. Jadi dia untuk mencari jawaban dari suatu masalah alternatif atau jawaban dari suatu masalah, solusi-solusi apa yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tertentu, atau di situ untuk membuktikan suatu kebenaran, adanya fakta, bagaimana sih kondisi sebenarnya. Nah, di objek penelitian, di objek yang digunakan, objek penelitian digunakan di dalam tulisan tersebut. Jadi memang tujuannya untuk karya ilmiah itu memang untuk mencari jawaban, mencari solusi, memecahkan suatu masalah. Dan di situ juga ada juga tujuannya untuk membuktikan suatu kebenaran dari masalah tersebut. Misalnya ada masalah, cari kebenarannya apa. Itu adalah tujuan dari atau harapan dibuatnya karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini sebenarnya ada banyak jenisnya. Jenisnya kalau di buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi ini ada dua jenis. Yang pertama jenis berdasarkan kedalaman uraiannya, uraian dari karya tulisnya. Yang pertama, kalau berdasarkan kedalaman, jenis dari karya ilmiah itu yang pertama adalah makalah atau paper. Yang kedua itu berupa laporan penelitian. Sedangkan untuk jenis berdasarkan bobot isi, selain berdasarkan kedalaman, juga jenisnya juga bisa berdasarkan bobot isi dari karya tulis tersebut. Kalau di bobot isi itu diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu karangan ilmiah, yang kedua itu karangan semi ilmiah, dan ada juga karangan non ilmiah. Nah, dalam karangan ilmiah ini contohnya misalnya makalah, kemudian paper, ada juga misalnya laporan praktikum, ada yang jelas akan kalian lakukan nantinya juga karangan ilmiah ini dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, ini masuk dalam karangan ilmiah. Sedangkan untuk karangan semi ilmiah, itu misalnya ada artikel berita, kemudian opini, kemudian feature, ada reportase, laporan yang seperti itu. Sedangkan yang termasuk dalam karangan non-ilmiah itu bisa ketika kita misalnya kita membuat novel, membaca novel, dongeng, cerita, itu masuknya ke dalam karangan non-ilmiah. Nah, karena karya ilmiah tadi berdasarkan pengertiannya, karena karya ilmiah itu
adalah karya tulis tapi ditulis secara ilmiah, di mana kita harus menyampaikan secara logis dan sistematis. Maka karena ini sifatnya ilmiah, maka ada prinsip-prinsip tertentu untuk suatu tulisan itu masuk dalam kategori karya ilmiah. Jadi tidak semua tulisan itu bisa masuk ke dalam bisa termasuk ke dalam golongan karya ilmiah. Dan untuk menjadikan suatu tulisan itu kok bisa masuk ke dalam karya ilmiah, itu dia harus memiliki prinsip-prinsip umum seperti ini. Yang pertama, yaitu objektif. Jadi untuk semua tulisan, karya tulis itu harus bersifat objektif. Jika penelitian itu atau tulisan tersebut tidak objektif, maka tidak bisa kita sebut sebagai karya ilmiah. Objektif itu maknanya adalah berdasarkan data dan fakta. Jadi untuk apa yang ditulis dalam karya tulis itu harus sesuai dengan data, harus ada datanya, ada faktanya, tidak hanya sekedar imajinasi atau karangan belaka, tapi semuanya berdasarkan data yang ada di lapangan, kemudian fakta-fakta yang terjadi. Kemudian juga untuk karya ilmiah ini dia harus melalui prosedur atau penyimpulan temuan melalui penalaran yang induktif dan deduktif. Jadi ada penalarannya pun itu juga harus berdasarkan aturan ya. Bisa kita menggunakan penalaran induktif atau yang dari secara ada umum dulu ke khusus atau khusus dulu ke umum seperti itu. Tapi yang jelas misalnya dari ada topik tertentu dikembangkan dengan paragraf pendukung seperti itu misalnya, harus menggunakan prosedur seperti itu. Jadi misalnya kalau misalnya di karya ilmiah ini misalnya sudah melakukan penelitian, berarti nanti hasil dari penelitian itu nanti dikumpulkan satu persatu kemudian disimpulkan itu misalnya seperti itu. Harus ada prosedurnya. Prosedur atau penyimpulan temuannya ini juga harus menggunakan penalaran induktif atau deduktif. Kemudian prinsip yang lain juga untuk karya ilmiah itu seharusnya pembahasan datanya bersifat rasional. Jadi dalam menganalisis data penelitian, misalnya data karya ilmiah ini seharusnya penulis menggunakan metode yang sudah diterima umum, metode yang sudah sesuai, sudah ada aturannya, jadi tidak asal membuat metode sendiri, kemudian juga menganalisisnya dengan logis dan sesuai dengan referensi atau pengalaman. Nah, karena tadi ada prinsip-prinsip umum yang harus dimiliki oleh suatu tulisan bisa disebut sebagai karya ilmiah, maka juga untuk karya ilmiah itu punya ciri-ciri khas tertentu. Ciri yang pertama itu adalah logis. Jadi untuk logis ini berarti segala keterangan itu yang disajikan itu dapat diterima oleh akal sehat. Jadi logis aja, tidak imajinatif. Jadi sesuai dengan akal sehat, bisa diterima oleh akal sehat. Kemudian yang kedua yaitu sistematis, di mana segala yang disampaikan, yang dikemukakan, kemudian yang disusun di situ, itu sesuai dengan urutannya. Dan tampak ada kesinambungan, jadi sesuai dengan urutan, ada tahapan-tahapannya, urut, runtut, dan berkaitan. Ada kesinambungan antara yang pertama dengan yang kedua kemudian yang ketiga, itu berkesinambungan. Yang ketiga yaitu objektif. Ya, ini berarti untuk segala keterangannya itu disampaikan secara apa adanya, jujur apa adanya. Jadi tidak berdasarkan perasaan sendiri atau misalnya pendapat kita, tapi itu lebih menyatakan apa adanya. Apa yang terjadi yaitu yang disampaikan. Kemudian disampaikan pula dengan cirinya itu disampaikan dengan lengkap juga. Jadi semua segi-segi masalah, semua sudut masalah itu diungkapkan selengkap-lengkapnya, dikupas tuntas selengkap mungkin. Yang selanjutnya juga lugas.
Jadi untuk karya ilmiah ini harusnya juga bersifat lugas, di mana pembicaraannya itu langsung, tidak bertele-tele, tidak terlalu banyak pengantarnya, tapi memang langsung disampaikan. Ini maaf ya, tulisannya saya keliru, ini harusnya lugas bukan luas. Lugas, di mana apa yang disampaikan dalam karya ilmiah itu disampaikan secara langsung. Yang menjadi objek penelitian, objek yang disampaikan dalam karya ilmiah itu disampaikan secara langsung di pokok pembahasannya. Kemudian disajikan juga secara seksama, di mana maksudnya ini karya ilmiah tersebut, karya tulis tersebut berusaha menghindarkan diri dari semua kesalahan seberapapun kecilnya, berarti benar-benar berusaha untuk perfect, sempurna, tidak membuat kekeliruan di dalam isi dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, untuk ciri yang selanjutnya adalah jelas. Nah, jelas ini maksudnya semua keterangan yang disampaikan dalam karya ilmiah tersebut, semua yang dikemukakan itu mengungkapkan masalah tersebut secara jernih. Kemudian ciri lainnya yaitu empiris, berarti untuk karya ilmiah tersebut hasilnya bisa diuji. Kemudian terbuka, jadi untuk konsep dan pandangan keilmuan tersebut yang digunakan dalam karya ilmiah ini bisa saja berubah jika misalnya di kedepannya ilmu itu berkembang dan pandangan itu berubah. Jadi terbuka, bisa menerima perubahan. Juga untuk karya ilmiah itu harusnya berlaku umum, jadi untuk hasil tersebut berlaku untuk keseluruhan populasi, bisa digeneralisasikan ke populasi, bukan hanya di satu tertentu, sampel tertentu, tapi bisa digeneralisasikan ke populasinya. Kemudian dengan bahasa ilmiah, jadi untuk karya ilmiah itu umumnya yang menggunakan bahasa ilmiah, di mana bahasanya itu baku dan memang dengan istilah-istilah ilmiah, bukan hanya sekedar istilah-istilah bahasa gaul gitu misalnya. Ini bahasanya yang digunakan bahasa baku dan bahasa ilmiah. Jadi dengan penulisannya penulisan lazim juga ya. Dan yang terakhir juga untuk ciri dari karya ilmiah itu tuntas. Jadi untuk masalah yang diangkat dalam karya ilmiah itu dibedah selengkap-lengkapnya, seluas-luasnya sampai ke akar-akarnya. Nah, untuk ciri dan tujuan dari karya ilmiah, yang pertama tujuannya dulu. Jadi karya ilmiah itu biasanya dibuat untuk memberikan penjelasan mengenai masalah tertentu, kemudian memberikan komentar atau penilaian pada masalah tertentu, kemudian juga untuk tujuannya juga bisa untuk memberi saran, bisa pula untuk menyampaikan sanggahan, dan juga untuk membuktikan suatu hipotesis atau dugaan sementara. Sedangkan untuk karena di sini karya ilmiah itu tadi ya lagi-lagi menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan biasanya harus bisa logis dan sistematis. Tadi makanya biasanya menggunakan metode-metode yang lazim, metode-metode yang sudah diterima umum. Beberapa pendekatan dalam metode ilmiah. Yang pertama, pendekatannya biasanya pendekatan berupa pendekatan rasional. Nah, di sini biasanya untuk karya ilmiah yang menggunakan pendekatan rasional, mereka akan mengulas atau mengambil data itu dari studi-studi berbagai referensi atau bisa kita sebut sebagai studi literatur. Sedangkan ada juga untuk pendekatan selanjutnya itu pendekatan empiris. Jadi untuk pendekatan empiris itu karya ilmiah yang ulasannya, isinya berupa ulasan mengenai fakta-fakta di lapangan atau hasil dari percobaan. Jadi kalau yang pendekatan rasional itu biasanya menggunakan studi literatur, sedangkan untuk pendekatan empiris biasanya menggunakan fakta di lapangan untuk
mengembangkan datanya menggunakan fakta di lapangan dan atau hasil percobaan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ragam bahasa ilmiah. Jadi untuk ragam bahasa ilmiah ini adalah ragam bahasa berdasarkan jenis pemakaiannya di dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuannya. Jadi untuk karya ilmiah dalam keilmuan tertentu tentu berbeda dengan keilmuan yang lain. Misalnya sosial sama eksakta pun nanti ragam bahasanya itu akan berbeda juga. Tapi biasanya untuk penulisan ragam bahasa ilmiah ini punya syarat-syarat tertentu agar karya ilmiah itu masuk ragamnya dengan bahasa-bahasa yang sudah logis. Bahasa yang biasanya digunakan untuk karya ilmiah ini ada beberapa syarat. Yang pertama, syarat bahasanya itu adalah syaratnya yang pertama harus baku. Jadi harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Baik dalam pemilihan kata, struktur kalimat, atau kita mengambil istilah sampai bagaimana kita melakukan penulisan dalam karya ilmiah tersebut. Selanjutnya yaitu untuk bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah itu seharusnya logis. Logis ini berarti untuk kalimat yang kita gunakan di dalam bahasa ilmiah itu harus yang bisa diterima oleh akal sehat. Jadi bukan imajinatif. Seperti misalnya kalau imajinatif itu seperti tanaman yang tumbuh di langit gitu misalnya. Itu sangat imajinatif. Itu tidak bisa masuk ke dalam syarat dalam bahasa karya ilmiah. Jadi harus logis yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Selanjutnya, harus pula bahasa yang digunakan itu harus pula kuantitatif. Artinya, keterangan yang dicantumkan dalam karya ilmiah tersebut itu haruslah bisa dipastikan, dapat diukur secara pasti maksudnya, seperti itu. Misalnya kita menulis kebanyakan masyarakat Indonesia itu kan sebenarnya tidak bisa dipastikan berapa jumlahnya. Nanti kita bisa lebih, untuk karya ilmiah kita harus memastikan datanya, misalnya 30 orang di Indonesia misalnya. Itu bisa dipastikan, bisa diukur secara pasti. Kemudian syarat selanjutnya yaitu tepat. Jadi ide yang disampaikan ke dalam karya ilmiah itu memang sesuai dengan topik yang dibahas dari awal. Dan ide-ide tersebut pun tidak memiliki makna ganda, jadi sudah jelas akan membedah satu masalah itu, tidak akhirnya menyebar ke, atau maknanya jadi rancu, menjadi ganda, menjadikan tidak jelas maknanya, tidak sesuai dengan topik di awal sebelumnya ketika kita akan membedah suatu masalah di karya ilmiah tersebut. Kemudian syarat selanjutnya yaitu denotatif. Denotatif ini maknanya adalah kata yang digunakan itu atau yang dipilih itu sesuai dengan arti yang sesungguhnya. Jadi katanya ya sesuai dengan maknanya. Dan tidak diperhatikan perasaan, jadi tidak memperhatikan perasaan-perasaan karena di sini sifatnya objektif, tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, tapi sesuai dengan apa yang terjadi karena sifatnya objektif. Selanjutnya, untuk bahasa ilmiah itu juga harus disampaikan secara runtun. Jadi ide itu diungkapkan secara urut dan teratur sesuai dengan urutannya dan tingkatannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk syarat-syarat suatu karya tulis itu bisa disebut sebagai karya ilmiah. Itu yang pertama, karya tersebut haruslah menyajikan fakta objektif secara sistematis atau runut. Jadi ini seperti mengulang-ulang yang tadi ya. Ini untuk syaratnya berarti nanti harus menyajikan fakta objektif secara sistematis atau runut. Kemudian aplikasi hukum ini, karya ilmiah itu merupakan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik. Jadi fakta-fakta yang terjadi di lapangan benar-benar, dan itu secara spesifik, tidak keseluruhan kalau
dunia ini kita teliti tidak mungkin menjadi satu bentuk karya ilmiah, itu banyak sekali. Maka ini hanya aplikasi hukum alam, jadi sesuai fakta lapangan dan pada situasi spesifik, situasi tertentu, hanya satu situasi dari banyak situasi. Biasanya yang diulas seperti itu, diulas secara mendalam satu situasi spesifik dari fakta di lapangan. Kemudian ditulis secara cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Benar, cermat, tepat, benar, jujur, dan tidak bersifat terkaan. Berarti memang benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dan kita sampaikan apa adanya. Istilah Jawanya bloko gitu ya. Kemudian disusun juga secara sistematis, harus sesuai dengan urutan dan runutannya. Kemudian untuk syarat selanjutnya itu karya ilmiah harus menyajikan rangkaian sebab akibat dengan pemahaman dan alasan induktif yang mendorong pembaca untuk menarik kesimpulan. Jadi di awal nanti akan kita mencari data-data, kemudian kita kumpulkan data dan kita simpulkan, dan akan mendorong pembaca untuk membuat kesimpulan. Dan ini merupakan rangkaian dari sebab akibat. Jadi ada data-data ini, maka akan dari kumpulan data ini maka bisa disimpulkan, dan dari data tersebut ternyata memang mengakibatkan seperti ini. Dari ada sebab, ada akibat. Kemudian mengandung pandangan yang disertai dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Jadi yang pertama untuk karya ilmiah itu biasanya ada masalah, kemudian kita kaitkan dengan banyaknya teori-teori yang ada. Kemudian kita sambungkan dengan teori-teori yang sudah dibangun sebelumnya. Kemudian kita kumpulkan data-data untuk pembuktiannya. Sehingga yang awalnya kita cari masalah, kemudian mencari teori-teori yang ada yang berkaitan dengan masalah tersebut. Tadi kan disusun, kalau misalnya, karena untuk karya ilmiah ini adalah untuk mengungkapkan atau mencari solusi atau jawaban dari masalah yang benar-benar terjadi di lapangan, yang benar-benar terjadi fakta, yang ada faktanya, maka itu fenomena itu tadi kita juga perlu mencari referensi-referensi teori yang juga berkaitan dengan fenomena tersebut. Dari masalah yang terjadi dengan teori-teori yang ada yang sudah dibentuk sebelumnya, kita bisa menduga jawaban dari permasalahan tersebut. Nah, dugaan tersebut akhirnya nanti kita buat hipotesis, itu namanya dugaan sementara. Nah, kemudian setelah kita punya dugaan, maka nanti kita melakukan analisis dengan pembuktian-pembuktian, dengan mengumpulkan data-data yang terjadi di lapangan, dengan kita olah dengan metode-metode yang lazim, dengan pendekatan-pendekatan tertentu, maka nanti terjawablah hipotesis kita. Seperti itu bentuk dari karya ilmiah. Yang selanjutnya juga masih ada, untuk karya ilmiah ini haruslah ditulis secara tulus. Di sini artinya tulus ini berarti untuk karya ilmiah itu menyajikan suatu kebenaran di mana tidak ada unsur-unsur yang meragukan, karena ini kita menyajikan tulus sesuai dengan apa yang ada, sesuai kebenaran yang ada, tidak membuat orang menjadi ragu atau menjadi bertanya-tanya mengenai karya ilmiah tersebut. Dan untuk karya ilmiah ini pada dasarnya biasanya bersifat ekspositoris. Ya, karena tadi berdasarkan fakta, maka pada dasarnya untuk mengekspos fakta-fakta yang ada, mengulas tuntas fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan kita bisa menulis karya ilmiah memang sesuai dengan sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip dari karya ilmiah. Terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.